Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter. Halo, Assalamualaikum Bu Oneng. Waalaikumsalam Bu Eka. Bu Oneng apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Eka. Bu Eka apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Oneng, apakah Ibu ada waktu? Tentu saja ada Bu. Ada apa ya Bu? Ini Bu, saya ingin sharing tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Apakah Ibu bersedia untuk memberikan saran atau solusinya Bu? Bangga Bu, saya bersedia. Memangnya kalau misalnya sudah sharing dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Alhamdulillah. Jadi begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya akhir-akhir ini Bu. Tentu saja boleh Bu. Dan saya merasa senang bisa berbagi dengan Ibu Eka. Begini Bu, permasalahan yang saya hadapi yaitu tentang siswa saya di kelas akhir-akhir ini Bu. Oh begitu ya Bu, permasalahannya dengan siswa Ibu dan kalau boleh tahu, kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa Bu? Nah, ada beberapa siswa saya yang motivasi belajarnya itu rendah dan kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas Bu. Oh begitu ya Bu, jadi permasalahannya dengan siswa di kelas Ibu. Nah, apakah Ibu tahu faktor-faktor penyebab dari siswa tersebut bermasalah seperti itu Bu? Oh iya, menurut saya ada beberapa faktor yang dialami beberapa siswa sehingga menyebabkan motivasi belajarnya rendah dan kurang bertanggung jawab dengan tugasnya Bu. Oh iya Bu, dari beberapa faktor tersebut, menurut Ibu faktor mengapa yang juga Ibu menemukan permasalahan tersebut terjadi? Ya, jadi gini, sebelumnya kan saya sudah pertanyakan kepada siswa saya, Bu. Nah, jawaban dari mereka bervariasi, Bu. Ada siswa yang menjawab karena mereka belum sarapan dari rumah karena suatu hal dan mengakibatkan sakit perut, Bu. Jadi konsentrasinya berkurang begitu, Bu. Oh Dan iya. ada jawaban dari siswa yang lain yaitu karena masih kurang paham dengan materi yang telah saya sampaikan dan siswa kurang giat dalam belajar saat di rumah Bu. Jadi kalau di rumah itu kayak apa sih, orang tua kurang mendukung dalam belajar begitu Bu. Karena Oh iya Bu, jadi ada siswa yang belum sarapan dan kurang memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan yang Ibu Eka harapkan dari siswa tersebut dalam pembelajaran yang Ibu Eka lakukan? Saya mempunyai harapan. Boleh dipotong nggak? Kok ada suara yang lain ya? Nah, memang ada kita fokus saja Bu ke sini Bu, punten. Oh, memang ada suara. Oh, iya. Iya, jadi saya mempunyai harapan siswa saya dapat meningkatkan motivasi belajarnya dan bertanggung jawab pada tugas yang saya berikan serta aktif dalam pembelajaran, Bu. Baik, Ibu Eka. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi, bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya?
Iya, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan, Bu, ya. Hal pertama yang ingin saya lakukan, bagi siswa yang belum sarapan, saya akan mengingatkan mereka bahwa bahwa sebelum berangkat sekolah itu mereka harus sarapan. Kemudian saya akan memberikan informasi kepada wali murid saya bahwa sarapan itu penting untuk kesehatan anak-anaknya sehingga bisa berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian untuk siswa yang memiliki pemahaman yang lambat ya Bu, saya akan Ya, memberikan motivasi belajar dan memberikan bimbingan yang lebih, dan untuk siswa saya yang kurang giat dalam belajar, saya akan bekerja sama dengan wali murid saya untuk senantiasa memantau belajar anak-anaknya di rumah dan akan menginformasikan bahwa hari ini ada tugas di sekolah Ibu. menurut saya rencana yang akan dilakukan Ibu bagus sekali, Bu. Dari permasalahan tersebut masing-masing memiliki solusi. Tetapi yang menarik dari semua rencana itu, Ibu Eka akan melakukan bimbingan belajar. Nah, bimbingan apa yang akan Ibu lakukan? Nah, terima kasih Ibu ya. Untuk bimbingan belajar, saya akan mengulang materi tersebut dan akan memberikan soal latihan dengan bimbingan tentunya, Bu. Kapan Ibu akan memberikan bimbingan tersebut? Rencananya, saya akan memberikan bimbingan setelah jam pulang, Bu, supaya anak lebih fokus dalam belajar dan tidak mengganggu siswa yang lain. Bagus, Bu. Kemudian apa komitmen terhadap rencana penyelesaian yang akan Ibu Eka lakukan? Saya akan menerapkannya nanti dengan konsisten dan kontinu sampai siswa saya memiliki perubahan, Bu. Terus kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut, Bu? Di sekolah ada kepala sekolah, rekan guru, serta saya akan berkomunikasi dengan wali murid yang dapat membantu menjaga komitmen saya, Bu. Wah, saling berkolaborasi ya, Bu. Untuk hasil Iya. yang baik. Kemudian tindak lanjut apa yang akan dilakukan Ibu untuk kedepannya? Iya, Bu. Saya akan menjaga komitmen ini dengan baik, Bu, dan akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan wali murid saya, Bu. Wah, bagus Bu Eka. Jadi kedepannya supaya siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya dan lebih bertanggung jawab dengan tugasnya, Ibu akan bekerja sama dan menjalin komunikasi dengan wali murid dan juga akan memberikan motivasi belajar serta bimbingan kepada siswa Ibu. Iya, Bu. Baik Bu Eka, dari perbincangan kita kali ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu Eka? Alhamdulillah, Bu, lega dan senang karena dengan perbincangan kita saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa perbincangan ini sangat luar biasa, Bu. Apalagi dengan rencana yang akan Ibu Eka lakukan. Tetap semangat ya, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Iya, Bu, saya akan semangat dalam membimbing murid saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, Ibu Eka, kira-kira ada hal yang ingin dibicarakan lagi tidak? Alhamdulillah, tidak ada, Bu. Sudah jelas. Baik, kalau begitu perbincangan kita kali ini selesai ya, Bu. Iya, Bu Oneng. Terima kasih atas waktu dan solusinya ya, Bu. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oneng. Iya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Oneng. Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik, Bu.
Ibu Eka, apakah ada waktu hari ini? Tentu saja, Bu. Ada hal apa yang ingin Ibu Oneng omongin pada kesempatan siang hari ini? Saya ingin sharing tentang permasalahan yang saya hadapi, Bu, di sekolah saya. Apakah Ibu bersedia untuk sharing dengan saya? Eh, Mangga, Bu. Memangnya setelah sharing dengan saya, hal apa yang ingin Ibu Oneng harapkan? Begini, Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yang ada di sekolah saya akhir-akhir ini, Bu. Oh, tentu saja, boleh, Bu. Dan saya merasa senang bisa berbagi dengan Ibu. Begini, Bu, permasalahan yang saya hadapi yaitu tentang sekolah saya yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu. Tentunya ini menjadi masalah saya sebagai wakase kurikulum, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Permasalahan dengan jumlah guru mapel tertentu. Yang mapel tertentu yang kurang, kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa, Bu? Ada beberapa mata pelajaran yang jumlah guru pengampunya itu kurang, Bu, sehingga terpaksa mata pelajaran tersebut diampu oleh guru mapel lain yang bukan basicnya. Dan akhirnya guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan jam mengajarnya itu di atas 30 jam pelajaran, Bu. Bahkan karena masih ada mapel yang tidak terampu karena sudah full, akhirnya ada tenaga administrasi sekolah yang diperbantukan untuk mengajar, Bu, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu, permasalahan yang dihadapi Ibu. Baik, Bu. Kalau boleh tahu faktor penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut apa ya, Bu ya? Menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan sekolah saya kekurangan guru, Bu. Ya. Oh ya, Bu. Kira-kira dari beberapa faktor tersebut, faktor manakah yang paling memunculkan permasalahan-permasalahan tersebut itu terjadi, Bu Oneng? Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, karena sekolah kami ini sedang berkembang, jadi setiap tahunnya itu jumlah siswa selalu bertambah, Bu. Yang asalnya kelas 10 misalnya 6 rombel, kemudian sekarang menjadi 9 rombel. Nah, sedangkan jumlah guru relatif tetap, Bu. Nah, kemudian selain itu pihak Dinas Pendidikan itu tidak membolehkan kita mengangkat guru honorer baru. Katanya menunggu untuk penempatan ASN guru P3K seperti itu, Bu. Oh iya, Bu. Ada tidak selama ini ASN guru P3K yang ditempatkan di sekolah Ibu? Ada, Bu, pada tahap 2 ada ASN P3K yang ditempatkan di sekolah saya sebanyak 4 orang. Salah satunya termasuk di sekolah saya, sekolah induk, yang 3-nya dari luar. Kemudian tahap 3 itu ada 6 guru P3K yang ditempatkan di sekolah saya. Nah, dari 6 tersebut, yang 4-nya itu dari sekolah induk sendiri. Jadi dari luarnya hanya 2. Otomatis kan sebenarnya penambahannya itu tidak banyak karena ditempatkan di sekolah sendiri seperti itu, Bu. Jadi walaupun sudah ada P3K sekarang 10, tetapi yang dari luarnya itu berarti kan hanya 5, Bu, seperti itu. Jadi seolah-olah tetap gitu jumlah gurunya. Jadi bertambahnya hanya sedikit. Jadi walaupun sudah bertambah, tetap masih kurang, Bu, seperti itu. Oh, baik Bu Oneng. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan sekolah yang Ibu hadapi, bagaimana cara untuk mengatasinya, Bu? Begini, Bu, yang pertama saya akan berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah tentunya, kemudian dengan asisten kurikulum, dan membuat distribusi jam mengajar, Bu. Jadi nanti dari distribusi jam mengajar itu akan terlihat mapel mana yang masih kekurangan guru seperti itu. Kemudian membuat DSO dan juga berkoordinasi dengan
pihak KCD 9 dan juga GTK provinsi seperti itu Bu, supaya nanti begitu ada penempatan P3K tahap 4 kami mendapatkan guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah kami seperti itu Bu. Iya, menurut saya rencana yang akan dilakukan Ibu sangat bagus. Dari permasalahan tersebut sudah Ibu tentukan solusinya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Saya akan segera melakukan rencana tersebut, Bu. Mungkin mulai besok, Bu, saya akan koordinasi dengan asisten kurikulum, seperti itu, Bu. Oh iya, Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut, Bu? Saya akan ada kepala sekolah, Bu, kemudian Ya. KCD 9 dan juga GTK provinsi seperti itu, Bu. Oh iya, Bu. Wah, saling berkolaborasi ya, Bu ya. Untuk hasil yang baik, kemudian tindak lanjut apa yang akan dilakukan Ibu untuk ke depan ya, Bu? Saya akan menjaga komitmen ini dengan baik, Bu, dan akan menjalin komunikasi dengan baik dengan kepala sekolah tadi tentunya, kemudian juga dengan pihak KCD 9, GTK provinsi, tim kurikulum, dan rekan guru, Bu, seperti itu. Wah, bagus Bu Oneng. Jadi ke depannya supaya kebutuhan guru di sekolah itu Ibu terpenuhi, Ibu akan bekerja sama dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Baik Bu Oneng, dari perbincangan kita kali ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Oneng? Alhamdulillah, Bu, lega, senang karena dengan perbincangan kita ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Alhamdulillah Bu. Saya juga merasa perbincangan ini sangat luar biasa Bu. Apalagi dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Tetap semangat ya Bu Oneng ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eka. Iya Bu, saya akan terus semangat melaksanakan tugas saya sebagai Wakasek Kurikulum, Bu. Oh iya Bu Oneng, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Alhamdulillah tidak Bu, cukup. Baik, kalau begitu perbincangan kita kali ini selesai ya Bu ya. Iya Bu Eka, terima kasih atas waktu dan solusinya Bu Eka. Sama-sama Ibu. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.